Selamat datang di channel Kaiden Harvey. Film animasi kali ini menceritakan bagaimana penjaga alam hutan membuat manusia dan kaumnya bisa hidup berdampingan, dan menggagalkan niat jahat seorang wanita yang ingin mengambil ahli sumber kehidupan di hutan. Yuk kita saksikan sama-sama. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bantu subscribe dan like, jangan lupa bantu share juga ya, terima kasih. Mengisahkan zaman dahulu, di hutan Ukraina kuno telah menyimpan rahasia dan misteri yang menakjubkan. Di balik hutan hitam, sumber kehidupan tersembunyi, tetapi saat suatu malam, dikala hutan tertidur lelap dengan penjaga sendirian mengawasi. Seorang manusia menerobos masuk ke hutan, dia adalah pemilik penggergajian kayu, dia membutuhkan setidaknya setetes dari sumber kehidupan, untuk menyelamatkan putrinya baru lahir yang sekarat. Tetapi dia kembali lagi dengan membawa pasukan, berharap mengambil ahli semua sumber kehidupan untuk dirinya sendiri, maka pertempuran pun terjadi. Semua manusia yang menerobos ke Gunung Hitam semua lenyap, sedangkan penjaga hutan kehilangan semua kecuali gema dari kekuatan kunonya. Setelah kejadian ini, tidak ada manusia yang akan menginjakkan kakinya di Gunung Hitam lagi. Ini adalah hukum hutan yang baru. Beberapa tahun kemudian, seorang gadis bernama Mafka menyambut datangnya musim semi, dan berkata saatnya membangunkan hutan. Semua tampak senang dengan datangnya musim semi, teman Mafka menyapanya. Di perdesaan, sekelompok atraksi musik sedang tampil dan penduduk semua menikmati dan berdansa, sampai sebuah mobil datang melembar brosur berisikan uang banyak untuk pekerjaan penting. Tak lama seorang pria memanggil Lukas untuk pulang, karena pamannya sedang sakit. Pengendara mobil berhenti dan turunlah seorang wanita bersama asistennya. Wanita itu adalah Kailina, anak dari mendiang pemilik penggergajian yang dibakar oleh setan hutan. Dia kemarin ingin membuat desa ini menjadi makmur dan menawarkan pekerjaan. Kalian akan memiliki uang yang banyak. Aku akan membangun kembali penggergajian kayu dan akan menjual kayu ke seluruh dunia. Warga bertanya apa yang harus dilakukan. Dijawab Kailina kalau kalian harus ke Gunung Hitam dan belum selesai menjawab, para warga pergi meninggalkannya. Seorang warga berkata kalau dia gila seperti ayahnya. Di rumahnya perawat menyuruh Lukas untuk menebus obatnya di kota dan itu tidak murah. Nama obat yang susah diucapkan, lalu Lukas menemui pamannya dan akan berusaha mendapatkan obatnya. Pamannya berkata jangan membuang uangmu untuknya, paman sudah tua, carilah pasangan dan menikah. Tiba-tiba Lukas teringat brosur yang dia dapatkan tadi, lalu dia pergi dan berkata tenang saja paman. Kailina dan pengikutnya kembali ke rumah lamanya, saat itu Lukas datang dan bertanya pekerjaan yang ada di brosur. Kailina berkata akan membayar mahal, jika kau sanggup. Lukas menjawab sanggup, aku bisa melakukan apapun, jadi apa yang harus kulakukan? Kailina menunjukkan gambar dan memintanya mencarikan pohon dengan daun ini, Erik dan Derek akan menemanimu. Pohon ini berada di Gunung Hitam. Saat ini seluruh penghuni hutan berkumpul karena ada pengumuman, pada tengah malam di jantung hutan, akan memilih penjaga baru. Mafka bertanya bagaimana denganmu? Les berkata kalau kekuatanku sisa sedikit, beban penjaga berkembang terlalu berat bagiku. Semua akan diputuskan malam ini di jantung hutan. Sekarang Lukas bersama anak buah Kailina menuju Gunung Hitam, saat mendorong batu besar terlihat pemandangan indah. Lalu tiba-tiba salah satu anak buah Kailina ingin memburu anak bison, tetapi sengaja didorong oleh Lukas agar meleset. Semua penghuni hutan mendengar sedangkan kumpulan bison berlari. Derek dan Erik menyuruh Lukas segera mencari pohon itu dan tandai di peta itu, lalu mereka meninggalkannya. Mafka yang melihat segerombolan bison berlari, segera menenangkannya sehingga kumpulan bison selamat dari jurang, lalu dia bertanya apa yang terjadi. Bison berkata ada manusia. Mafka mengajak Swampi untuk menghadapi manusia, dan akan menunjukkan betapa baiknya aku. Sekarang Lukas sedang mencari daun yang sama dengan gambar, sampai lelah mencarinya, Lukas berkata, percayalah pada diri sendiri, biarkan musik yang menunjukkan jalannya. Saat Mafka ingin menakuti Lukas, dia mendengar suara musik membuat tubuhnya bersinar, sungguh indah katanya. Lukas yang terkejut berlari dan menabrak dahan pohon lalu pingsan. Mafka melihat alat yang dipakai tadi dan bertanya apa ini sejenis sihir. Tiba-tiba Has datang dan berkata mendengar suara aneh dari sini, hutan kita baru saja diserang oleh, dia terkejut melihat manusia. Lalu Has meminta Mafka memberitahukan kepada Dewi, dan dia akan menjaganya, tetapi Mafka bilang kita bisa mengusirnya sendiri keluar hutan. Saat sadar, Lukas sudah berada di atas bison, lalu Mafka berkata kamu mengganggu hutan suci kami dan mencoba menyakiti bison ini.
Tapi Lukas berkata kalau bukan dia pelakunya tetapi ulah tukang pukul bersaudara, dan aku yang menyelamatkan dari penembakan itu. Jadi Lukas menceritakan kalau ada seorang wanita aneh menawariku hadiah besar jika bisa menemukan daun istimewa. Has langsung berkata kalau manusia itu egois dan serakah. Tiba-tiba Has tersandung dan membuat Swampi mencakar bison, membuat Lukas terjatuh. Melihat Mafka membuat Lukas terkesima dan mengatakan kalau kau adalah setan paling cantik yang pernah kulihat, lalu mereka saling memperkenalkan diri. Lukas menjelaskan kalau dia butuh hadiah itu untuk membeli obat untuk pamanku. Tetapi Mafka sudah diperingatkan kalau manusia adalah pembohong handal, kau telah melanggar hukum hutan dan aku akan mengusirmu. Lukas berkata, kau tidak perlu mengusirku, aku akan pergi sendiri, cukup biarkan aku menemukan daun konyol itu, atau pamanku mati. Swampi seperti marah kepada Lukas, tetapi Lukas memberikan sesuatu untuk dimakan. Mafka melihatnya dan berkata kalau kau berbeda dengan manusia jahat yang ada di legenda hutan. Di tempat lain dua bersaudara itu sekarang menuju ke hutan, tiba-tiba kabut menyelimuti dan para dewi ingin mengusir mereka. Saat Erik menodongkan senjata, mereka sudah terpisah. Derek sekarang berada di sebuah rawa dan melihat seorang gadis. Saat tersadar dia pergi dengan pakaian yang sudah robek. Erik juga berada di rawa dan melihat gadis yang menyeramkan lalu dia lari. Sekarang Has menghajar Lukas, dia pikir ingin meracuni Swampi dengan makanan. Mafka mencoba menghentikan mereka tetapi Has tetap menghajarnya, sampai Mafka berteriak membuat langit mendung dan terdengar petir. Lukas berkata membutuhkan daun. Lukas, bukan daun yang kau butuhkan, kau harus menyembuhkan pamanmu dan aku akan memberikan obat yang dia butuhkan. Lukas berterima kasih kepada Mafka, sedangkan Has mengatakan kalau kau sudah melanggar hukum dengan membantu manusia. Tetapi dia telah menolong bison dan entah kenapa aku percaya kepadanya, lagi pula jiwa hutan harus membantu semua makhluk hidup kan, dan Lukas adalah makhluk hidup yang berada di hutan. Jadi aku harus menolongnya dan kau akan membantuku juga. Has berteriak tidak mau tetapi dia tidak bisa menolak permintaan Mafka. Jangan khawatir Has, aku akan memberikan obat kepada Lukas untuk pamannya dan dia akan meninggalkan hutan selamanya. Mafka, bagaimana aku bisa berterima kasih untuk bantuanmu? Katakan dan aku akan melakukannya untukmu dengan senang hati. Mungkin kau bisa memainkan musikmu untukku, kata Mafka. Tentu saja, saat Aman memainkan, Mafka menahannya tidak sekarang, katanya, tidak boleh ada yang tahu kau di sini. Lalu mereka menikmati pemandangan dan mereka saling curi pandang. Kau tahu, tidak semua manusia benar-benar buruk seperti yang diajarkan kepadamu. Kami juga memiliki hal yang bagus, kata Lukas. Apa seperti musik, tanya Mafka. Mungkin, kata Lukas. Aku ingin mengisi seluruh hidupku dengan musik setelah pamanku sembuh. Aku dan teman-temanku akan berangkat ke kota besar. Tiba-tiba Has mendorong Lukas untuk bersembunyi. Penjaga datang menemui Mafka dan bertanya, apa kalian yang membuat keributan? Tiba-tiba Lukas muncul dengan kostum seperti Has dan mengaku sebagai sepupu Has. Lalu penjaga mengucapkan selamat datang dan mengundangnya ke upacara, karena akan segera dimulai. Sedangkan Has mulai panik, tetapi Mafka mengatakan kalau kita hanya perlu menjaga jarak dari penjaga yang baru nanti, lalu Mafka menyusul mereka. Kailina sedang menunggu kabar dari Erik dan Derek. Saat melihat mereka datang dengan tampilan berantakan, dia langsung bertanya apakah menemukan pohonnya. Mereka hanya diam. Lalu Kailina bertanya, jadi apa yang membuat kalian berhenti? Tupai, kelinci apa setan hutan? Lalu di mana bocah itu? Kemudian Derek menunjukkan wajah Kailina yang berubah. Kailina langsung menuju ke kamarnya dan menggunakan cairan kehidupan yang tinggal setetes. Melihat botolnya sudah kosong, dia marah dan melemparkan ke cermin. Pemilihan penjaga hutan baru akan dimulai. Roh Agung telah hadir dan akan memilih siapa yang layak, dan Roh Agung telah memilih Mafka sebagai penjaga hutan. Mafka bertanya kenapa dia yang terpilih. Les mengatakan Roh Agung sangat bijaksana. Mereka tahu siapa yang mampu melindungi wilayah kita. Sekarang Roh Agung akan memberikan kekuatan kepada yang terpilih. Lalu Mafka menerima kekuatan dari Roh Agung. Sekarang kau sudah dianugerahi kekuatan Roh Agung alam. Selalu ingat jika musuh kita adalah manusia yang ada di luar sana. Para dewi sangat tidak suka jika Mafka yang menjadi penjaga hutan. Dewi Air protes, pasti ada kesalahan. Kenapa para roh tidak memilih yang terkuat?
Dengan dia menjadi penjaga, hutan kita akan lebih dalam berbahaya dari sebelumnya. Lukas mencoba menghentikan pertikaian mereka. Dewi Air bertanya siapa kau dan aku seperti mencium bau manusia. Has langsung memberikan alasan kalau sepupunya baru menginjak beberapa manusia saat kemari. Tetapi Dewi Air tidak percaya dengan Has dan membongkar kedoknya. Semua terkejut ternyata dia manusia. Has berbisik Lukas untuk lari, dan Mafka menyebarkan gas agar Lukas bisa kabur. Untung Lukas langsung ditolong oleh Mafka, lalu meminta Lukas untuk segera pergi dan memberikan obat untuk menyembuhkan pamannya. Setelah pergi, Ondina bertanya di mana manusia itu. Mafka berkata dia kabur. Kau seharusnya menghentikannya, dia suatu saat akan mengkhianatimu, dan ketika dia melakukannya, kita semua akan terima akibatnya. Mafka melihat serulingnya dan memperbaikinya, kita harus mengembalikan kepadanya, tanpa seruling bagaimana dia memainkannya. Mafka tampak bimbang, jika dia pergi apakah akan terjadi sesuatu di hutan atau akan aman-aman saja, tapi aku sekarang adalah penjaga dan tidak bisa meninggalkan hutan. Manusia adalah musuh, dan aku bisa hidup tanpa Lukas, atau musiknya, matanya, senyumannya atau perasaan ini. Mafka sudah mulai menaruh perasaan pada Lukas. Kailina melihat Lukas kembali dari hutan, dan meminta Frol untuk mengawasi Lukas. Karena tidak mungkin dia kembali dengan tangan kosong, awalnya Frol menolak karena dia adalah seorang fashion designer bukan mata-mata. Tapi Kailina mengatakan akan membuat dia menjadi raja fashion nomor 1 di dunia, jika dia mendapatkan apa yang diinginkan. Lalu Frol langsung setuju dan langsung pergi. Sekarang Lukas memberikan obat yang diberikan Mafka kepada pamannya. Frol sedang mengintip Lukas tetapi dia malah diserang seekor ayam. Saat sedang menaruh palu di rak meja tiba-tiba palunya jatuh hampir mengenai anjingnya, tetapi langsung ditangkap oleh pamannya, dan keajaiban pamannya sudah tidak merasa sakit dan badannya terasa lebih ringan. Pamannya langsung mengajak Lukas pergi latihan. Sedangkan Frol melihat daun yang dicari dan menyelinap masuk mengambilnya. Frol berlari mencari atasannya, membuat dua bersaudara itu kaget dan melepaskan senapan, yang membuat lampu jatuh mengenainya, sedangkan Derek sedang memikirkan gadis hantu yang dia temui di hutan. Lalu From berlari menuju kamar Kailina dan mengatakan kalau bocah itu membohongimu sambil menunjukkan daun dan petanya. Tapi saat melihat petanya tidak ada tanda letak pohon itu, Frol mengatakan kalau bocah itu akan pergi ke hutan itu lagi. Kita harus mengawasi bocah itu dan saat dia pergi ke hutan, kita akan menemaninya, kata Kailina. Sebagai penjaga hutan, bukan seharusnya aku belajar sebanyak mungkin tentang musuh kita. Jika Lukas tidak jahat, mungkin manusia lain juga begitu. Mungkin sudah saatnya membuat penghuni hutan dan manusia bisa hidup damai. Lalu mereka tiba di perkampungan dan Mafka menyamar sebagai manusia. Di rumah, Lukas sedang membuat kalung yang akan diberikan kepada Mafka, tetapi dia terkejut ternyata Mafka berada di depan rumahnya. Mafka mengembalikan serulingnya agar Lukas bisa ke kota besar untuk mengejar impiannya. Bisa kau mainkan untukku, setelah itu aku akan pergi. Lukas berkata jangan pergi dulu, aku akan memainkan musik yang lebih baik untukmu, ada festival di kota, dan bandku sedang bermain di sana. Jangan takut, ini baik untuk penjaga hutan, untuk lebih mengenal kami manusia, kau akan menyukainya. Lalu Mafka pergi dengan Lukas. Mafka sangat takjub melihat festival ini. Lukas mengajak Mafka untuk berganti pakaian dan meminta temannya untuk mendandaninya, sedangkan Frol mengikuti mereka. Setelah berganti pakaian, Lukas memberikan hadiah kalung yang dibuatnya kepada Mafka, lalu mereka diajak menari bersama. Sedangkan Frol melaporkan kepada Kailina apa yang dilihatnya di festival itu. Mafka ingin pamit karena sudah lama dia pergi, dan mengucapkan terima kasih untuk waktunya. Tunggu, aku belum memenuhi janjiku untuk bermain musik untukmu, kata Lukas. Saat memainkan musik semua warga memperhatikan dan Kailina juga sudah berada di sana. Tiba-tiba tubuh Mafka menyala dan rambutnya kembali seperti semula. Semua terkejut, dan Frol memprovokasi orang-orang kalau dia mau membunuh dan merusak pangan kita, agar Mafka ditangkap. Lalu saat penduduk mau menangkap, dua bersaudara sudah menangkap terlebih dahulu. Lukas mau menolong tetapi dia malah dipukul sampai pingsan. Sekarang ini Kailina mengatakan, kalau dia sekarang percaya hantu hutan ada,
dan mereka telah membunuh ayahku, dan aku akan mencari tahu apa yang akan mereka lakukan kepada kita, kelaparan, wabah atau banjir. Lalu Mafka menggunakan kekuatannya memadamkan obor yang mereka pegang, Smapi menyerang dua bersaudara dan membebaskan Mafka. Saat Mafka ingin kabur, dia sudah dikepung oleh warga, untungnya Has datang menolong dan membawa Mafka pergi. Dan warga desa yang melihat pun kabur ketakutan. Kailina mendapatkan kalung Mafka dan berkata kepada para warga desa dan berkata, kita tidak boleh meremehkan setan hutan. Hanya ada satu cara untuk menghentikan ini, kita serang duluan. Les, bagaimana kau bisa menemukanku, dan aku tidak tahu apa yang terjadi. Les menenangkan Mafka dan berkata, kalau mereka sengaja ingin memikatmu ke dalam jebakan, aku senang cara kamu memandang. Kau selalu melihat kebaikan, tapi kau telah melakukan kesalahan yang sama seperti yang kubuat dulu dalam mempercayai manusia. Tapi Lukas tidak seperti itu dan aku yakin dia bisa menjelaskan semuanya. Saat ini Lukas ditahan oleh Kailina, dia meminta Lukas menandai peta, di mana lokasi sumber kehidupan berada, tapi Lukas menolak. Kemudian Kailina membawa seorang yang ditutup wajahnya mirip Mafka, untuk menipu Lukas. Saat Lukas menandai peta itu, ternyata orang yang disandera ternyata Frol, anak buah Kailina. Lukas marah dan berkata, kau tidak akan lolos. Lalu Kailina membuat Lukas tenggelam, sedangkan Les menceritakan masa lalu saat dia mempercayai manusia karena kebaikan dalam dirinya, ternyata dia kembali dengan pasukannya. Mereka menginginkan sumber kehidupan untuk diri sendiri, jadi aku meminta Roh Agung membantu dan semoga semua yang kucintai memaafkanku. Manusia dan hutan sama, api dan kebencian tanpa akhir. Leo sedang mencari Lukas, tapi Kailina berkata kalau Lukas telah diambil oleh setan hutan, tapi kau bisa menyelamatkannya kalau ikut bergabung bersama kami. Kailina menyuruh Frol menjaga Lukas jangan sampai ada yang menemukannya, kecuali kau mau mati dalam pertempuran. Sekarang Kailina memimpin semua warga, untuk membasmi setan hutan demi kebaikan kita semua. Dengan membawa mesin pembunuh hutan, lalu mereka menuju hutan. Lukas meminta tolong, lalu anjingnya datang, Lukas menyuruh cari seseorang untuk membantuku. Sedangkan di hutan, manusia bersiap menyerang dan membakar hutan. Ondina mengatakan kalau kita harus lawan mereka, tetapi Mafka mengatakan ada cara lain, aku adalah sang penjaga dan ini adalah keputusanku, tunggu di sini. Beberapa warga sedang membakar dan menebang pohon, sedangkan Kailina menggunakan kendaraan besar menghancurkan pohon-pohon. Mafka dengan kekuatannya, membuat kendaraan itu terlilit akar. Mafka berkata untuk hentikan, kita bisa hidup damai dan saling membantu, dulu hutan memberikan setetes sumber kehidupan untuk pemilik penggergajian, agar dia bisa menyembuhkan putrinya yang baru lahir, hutan menyelamatkanmu. Kailina berkata yang sebenarnya pemilik penggergajian tidak pernah memiliki putri, tapi dia punya istri cantik yang memiliki ide kisah tragis tentang putri kecil yang sakit. Ternyata dia hanya memberikan aku setetes, tidak cukup untuk membuatku tetap muda dan cantik selama bertahun-tahun. Kau tidak pernah mengerti apa yang namanya kaki kudisan, lemak punggung, kau tidak pernah menjadi tua dan keriput, karena kau adalah ratu alam. Mafka berkata bisa memberikan setetes lagi, tetapi Kailina ingin mendapatkan seluruh sumber kehidupan. Aku tidak akan hanya muda dan cantik, tapi akan menjadi wanita terkaya. Mafka berkata tanpa sumber kehidupan, hutan akan mati. Tidak semua manusia kejam dan egois sepertimu. Kailina mengatakan kalau Lukas telah dibayar mahal untuk menunjukkan di mana letak sumber kehidupan, dia telah mengambil uangnya dan pergi. Lukas juga memberitahukanku kalau kau terlalu mudah membodohimu, dan sekarang menyingkirlah dengan teman anehmu dari sini. Lalu Mafka terpental. Aku telah salah menilai, manusia benar-benar jahat semuanya, sekarang ini penduduk dan penghuni hutan sedang bertarung, sedangkan anjingnya melihat Leo, pamannya Lukas. Saat akan mengejarnya dia terjepit ranting pohon, lalu Has menolongnya. Has tahu Lukas tidak mengkhianati dari anjingnya. Lalu mereka mencari Lukas dan menolongnya. Di tempat lain, Frol sedang sibuk dengan desain pakaiannya, tiba-tiba Has dan yang lain menyerang Frol, Smapi dan anjingnya menolong Lukas, sedangkan Has melawan Frol. Smapi mencari cara menyelamatkan Lukas, lalu menariknya dengan tali, akhirnya berhasil mengeluarkan Lukas. Sedangkan Has sibuk menghajar Frol. Sedangkan di hutan keadaan semakin kacau, banyak yang ditangkap, Mafka mencoba menolong dengan kekuatan tetapi tidak berhasil, Les berusaha menghentikan Kailina.
Mafka memanggil Roh Agung. Saat hadir, Mafka meminta pertolongan agar diberi kekuatan untuk melakukan tugasnya. Roh Agung Api berkata, percikan kemarahan ada harganya, harga yang dibayarkan oleh penjaga sebelumnya adalah kekuatannya, dan percikan akan dikenai harga hidupmu, kamu akan memasuki ketiadaan selama-lamanya. Mafka setuju dengan harga yang akan ditanggung, lalu Roh Agung menghilang. Saat menerima percikan api, pohon sumber kehidupan menyala dan Mafka berubah wujud dan membakar semuanya. Has yang terjebak langsung ditolong oleh Lukas. Saat keluar, Lukas melihat kobaran api. Kobaran api menghabisi semua yang berada di dekatnya. Lukas memanggil Mafka dan mencoba mendekatinya menggunakan burung, tapi Lukas terpental. Lukas berusaha menyelamatkannya, tapi Has berkata tidak ada yang dapat kau lakukan, dia tidak lagi memahami kata-katamu. Lalu Lukas teringat bagaimana kalau menggunakan musik. Lalu Has meminta semua orang berpegangan, saling membantu, itu membuat Mafka tersadar dan pingsan. Lukas membelai Mafka dan meminta untuk sadar, sampai air mata Lukas menetes. Sekarang ini jiwa Mafka berada di tempat yang tidak ada mimpi, nyanyian apapun, benar-benar hampa, dan kini aku tahu bahwa Lukas tidak pernah mengkhianatiku. Roh Agung berkata kalau tidak salah memilihmu sebagai penjaga, karena kau telah menjembatani kesenjangan antara manusia dengan para penghuni hutan, tapi kau harus membayar harga yang telah dijanjikan. Saat air mata Lukas menetes di wajah Mafka, tiba-tiba dia sadar. Di dalam kegelapan aku mendengar musikmu, musikmu adalah keajaiban nyata. Satu-satunya keajaiban yang dimiliki manusia adalah cinta, kata Lukas, lalu mereka berciuman, membuat langit kembali cerah. Sudah saatnya kita kembali berdamai, hidup berdampingan. Di tempat lain, Kailina menemukan pohon sumber kehidupan, lalu dia masuk ke dalam air dan membasuh wajahnya agar selalu segar dan kencang, tapi tiba-tiba dia merasa aneh pada tubuhnya. Saat berlari keluar, dia berubah menjadi bayi kembali.